Oke Jo, assalamualaikum ya. Sekarang kita akan belajar untung, rugi, dan impas. Apa ini impas? Ya nggak untung, nggak rugi. Berarti ini berhubungan dengan jual beli atau bisnis gitu ya. Oke, berarti kalau jual beli pasti nanti ada modal dan ada harga jual. Oke. Di sini pasti nanti akan melibatkan yang namanya apa? Modal, modal dan harga jual. Gitu ya. Modal itu juga biasa disebut sebagai harga beli, boleh nggak apa-apa. Pasti kita akan melibatkan ini. Ada bagian modal atau harga beli dan nanti akan ada harga jual. Oke. Kapan akan untung, kapan akan rugi dan kapan akan impas, gitu ya. Oke? Oke, jadi gini gampangnya mah. Kalau kalian punya misalnya modal, misalnya kalian beli apa deh misalnya. Beli sepatu misalnya ya. Oke, jangan sepatu deh, apa ya? Kalian beternak atau apa misalnya, kalian bisnis gitu ya. Misalnya gini nih. Seperti ini ya. Ini misalnya ada Pak Bajang, Pak Asep dan Pak Bowo. Pak Bajang itu miara sapi ya. Pak Bajang miara sapi. Untuk miara sapi ternyata dia butuh beberapa modal. Oke, misalnya ya, dari bisnis sapi ini Pak Bajang beli sapi, harga awalnya, harga modalnya misalnya 15 juta. 15 juta. Seperti ini ya. Oke, sip. Terus berikutnya, harga pakannya selama 1 tahun, misalnya dia rawat selama 1 tahun, pakannya ternyata habis 2 juta tuh. 2 juta. Gitu ya. Terus untuk tenaganya selama 1 tahun misalnya dia habis 4 juta. Seperti itu. Berarti artinya ini kalau dijumlahin semua, inilah yang disebut sebagai modal. Modalnya siapa? Modalnya Pak Bajang. Ya kan ya? Modalnya Pak Bajang itu jadi berapa nih? 15 tambah 2 tambah 4. Jadi 21 juta. Gitu ya. Ini modal Pak Bajang namanya ya. Jadi modal itu adalah semua yang dikeluarkan oleh Pak Bajang. Oke. Terus dijual harga jualnya misalnya. Harga jualnya oleh Pak Bajang, sapi itu dijual dengan harga misalnya 30 juta. Seperti itu. Oke ya, sapi itu dengan 30 juta. Pertanyaannya, Pak Bajang untung atau rugi? Gampang, untung ya. Karena dia 30 kurangi 21 sisa 9 kan? Berarti nanti untung karena dia lebih besar harga jualnya. Berarti untung berapa tuh? Untungnya adalah 30 juta Rp 30 juta. Gitu kan ya? Dikurangi dengan Rp berapa itu? 21 juta. Seperti itu. Oke ya. Berarti untungnya berapa coba ayo? Untungnya 9 juta. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Jadi selama 1 tahun Pak Bajang itu untung satu sapinya 9 juta. Ada yang mau miara sapi? Saya mau ya. Oke, sip. Itulah bisnisnya Pak Bajang. Dia dapat untung 9 juta. Paham ya? Jadi Pak Bajang itu dia dapat untung. Oke? Oke, ini saya geser dulu. Sedikit biar nanti untuk Pak Asepnya ada ruangan. Seperti ini. Oke ya. Sekarang kita akan lihat Pak Asep. Pak Asep itu katanya dia usaha apa di Pak Asep? Ayam. Dia ternak ayam. Ya. Dia memelihara misalnya sedikit deh, cuman misalnya 100 ekor ayam. Ya, jadi dia beli ayam harga beli. Dari 100 ekor ayam itu dia beli, ternyata dia belinya 1 juta misalnya. Ya, dari 100 ekor ayam dia harga belinya 1 juta. Murah ya? 100 ekor cuman 1 juta. Terus dia biaya rawat. Biaya rawat ternyata Pak Asep itu biaya rawat itu sudah termasuk biaya tenaga. Jadi beli pakan, terus tenaganya buat ngasih bayar orang yang pegawai itu sudah dimasukkan ke biaya rawat oleh Pak Asep gitu ya. Biaya rawatnya itu ternyata 500.000 selama 1 bulan ya. Kalau ayam biasanya 1 bulan nih. Seperti itu. Jadi kalau kita jumlahkan semua, inilah modalnya. Jadi modal dari Pak Asep itu adalah seluruhnya
cuman 1.500.000. Nah, gitu, 1.500.000 gitu ya. Terus Pak Asep jual tuh. Harga jualnya dijual oleh Pak Asep. Itu ternyata 100 ayamnya itu tidak 100 sih, karena sebagian mati gitu ya. Sebagian sudah dimakan sendiri oleh Pak Asep. Tapi setelah dijual semua, ternyata ayamnya Pak Asep cuman mendapat uang 1.200.000. Seperti itu. Lihat, perhatikan. Berarti untung atau rugi? Modalnya 1.500.000 yang udah dikeluarin tuh. Pas dijual ternyata cuma dapat 1.200.000. Berarti apa? Rugi gitu ya. Kalau harga jualnya lebih sedikit daripada modalnya, berarti dia rugi. Berarti artinya Pak siapa itu? Pak Asep rugi berapa? Ruginya adalah ya 1.500.000 dikurangi dengan berapa? 1.200.000. Gitu ya. Rugi berapa coba Pak Asep teh? Iya betul. Ruginya adalah Rp 300.000. Oh, berarti selama sebulan Pak Asep rugi 300.000. Gitu ya. Oke. Aduh, kasihan ya. Ayamnya rugi deh Pak Asepnya. Yang rugi ayamnya atau Pak Asepnya? Pak Asepnya ya. Kalau ayamnya mah nggak rugi. Nah, Pak Bowo sekarang. Nah, Pak Bowo itu menanam padi. Nah, modal beli bibit misalnya gitu ya, atau Pak Bowo ternyata sudah dihitung semua, baik beli bibit, tenaga, terus biaya air, biaya pupuk, semuanya sudah jadiin satu oleh Pak Bowo, dimasukin ke modal langsung aja gitu Pak Bowo. Pokoknya kata Pak Bowo tuh, modal saya nanam satu petak sawah itu ternyata modal Pak Bowo itu cuman 500.000. Satu petak gitu ya, baik tenaga, bibit dan sebagainya 500.000. Terus dalam waktu 4 bulan padi itu dipanen sama Pak Bowo. Pak Bowo, iya bener Pak Bowo ya. Panen, Pak Bowo itu panen selama 1 bulan itu 1 petak. Pas dijual lagi, harga jualnya ternyata padinya 1 petak juga terjual berapa? 500.000 juga. Seperti itu, gitu ya. Harga jualnya sama dengan harga modalnya, berarti dia namanya apa? Impas. Kalau impas tuh nggak untung nggak rugi, nggak ada kelebihan. Artinya nanti impas itu modal kurangi harga jual tuh 0 ya. Berarti kalau harga jual atau modal, atau harga jual dulu deh, harga jual kurangin modal itu sama dengan 0. Berarti dia artinya apa? Impas. Ini artinya impas. Seperti itu gitu ya. Oke, karena sama-sama 500.000. Jadi lihat, perhatikan di sini. Di sini ada yang untung, ada yang rugi, dan ada yang impas. Ini untung, ini rugi. Ini tadi untung kita. Ini untung. Ya. Kenapa? Karena harga jualnya lebih besar dari harga belinya atau modalnya. Kapan terjadi untung? Terjadi untung jika ini akan terjadi untung. Gimana? Untung jika modal atau harga jual lebih besar dari modal atau harga beli, boleh. Gitu ya. Kalau rugi berarti harga jual lebih kecil dari modalnya atau dari harga belinya. Kalau impas kan ada 3 tuh. Kalau impas gimana? Harga jual atau modal, harga jual dan modal itu sama. Ya. Jadi nggak menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nih impas ya. Impasnya berapa rupiah? Ya, impas itu nggak ada rupiahnya ya, 0 gitu ya. Jadi ada 3 kondisi. Ada untung, harga jual lebih besar dari modal. Kalau rugi, harga jual lebih kecil dari modal. Kalau impas ya harga jual dan modal sama. Paham ya? Oke, sip, itu dia ya. Nanti kapan-kapan kita kenalkan dengan Pak Bajang, Pak Asep, dan Pak Bowo. Yang pintar usaha yang siapa berarti? Pak Bajang, karena dia untung ya. Oke, yang lagi nasib siapa lagi nasib? Pak Asep, karena dia rugi gitu ya. Oke, sip gitu ya. Sampai ketemu lagi. See you. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Yuk. Sekarang kita akan sedikit menganalisis tentang harga jual, harga beli
persen penjualannya berapa, persen untung atau ruginya berapa gitu ya. Nah, biar sedikit lebih mendalam. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar video tentang untung rugi dan persentase untung rugi. Oke? Oke, sip. Oke, yuk. Di sini ada 3 benda. Ada apa ini namanya? Ada apa yo? Cebong. Bukan ya, ini bukan kecebong. Ini namanya apa ya? Masa nggak tahu? Iya betul. Ini namanya domba. Oke, jauh-jauh ke kecebong ya. Ini domba, yang ini namanya apa namanya? Iya betul. Ayam. Yang ini sapi, bukan banteng ya. Sapi. Nah, cakepan sapi ya. Oke. Di sini diketahui harga belinya domba 2 juta, ayam 20.000, sapi 15 juta. Bisa disebut juga sih harga beli ini biasanya di aritmatika bisa juga disebut kadangkala modal ya. Disebut juga sebagai modal kadangkala. Boleh nggak apa-apa. Oke, terus harga jualnya ini. Ini harga jualnya, harga jualnya, harga jualnya. Oke. Kita akan melihat yang namanya harga beli atau modal itu dia kita sebutnya sebagai 100%. Jadi dia nggak untung, nggak rugi. Jadi dia 100%. Kita sebut sebagai satuannya 100%. 100%, ini juga sebutnya 100% gitu ya. Ini 100%. Kalau dia nanti untung, pasti nanti harga jualnya itu lebih dari 100%-nya. Paham ya? Kalau rugi, pasti harga jualnya kurang dari 100%. Paham ya? Contohnya nih, harga jualnya 22.500.000. Jadi ini teh berapa persen sih dari modal atau dari harga beli? Ya tinggal kita hitung. Kita hitungnya di sini deh, di bawah ya. Kita akan hitung. Oke, yang domba. Nah, yang domba akan kita hitung. Yang A kita sebut sebagai A atau domba boleh deh. Domba. Domba. Kita akan hitung persen jualnya. Persen harga jual domba itu adalah 2.500.000 dibagi modalnya atau harga belinya yaitu 2 juta dikali 100%. Nah, seperti itu. Itu untuk mencari persentase harga jual. Nolnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya coret 5 nol. 1, 2, 3. Nolnya coret. Tinggal 25 per 20. Dibagi 5 berapa? 5. Dibagi 5 berapa? 4. Berarti 5 per 4. Oke, tinggal kita hitung. Berarti 100 bagi 4 berapa? 100 bagi 4. 100 bagi 4 25. 25 kali 5 125. Oh, jadi ternyata persen jualnya atau persentase harga jualnya lah 125%. Oh, jadi ini persen jualnya adalah 125%. Gitu ya. 125%. Kalau 125% berarti dia kan lebih besar tuh dari modal atau harga belinya. Berarti dia untung atau rugi? Untung, ini kan untung atau rugi, U atau R? Untung dia. Itu untung ya. Untungnya berapa persen? Nah, ini persen untungnya berapa persen? Lihat, ini modalnya awalnya 100, terus jadi 125. Jadi untungnya berapa persen? Ya tinggal dikurangi. 125 kurangi 100 yaitu 25%. Ah, gitu. Untungnya 25%. Oke ya. Lanjut. Yang ayam sekarang. Ayam. Oke. Di situ harga jualnya berapa? 20.000 sebagai 100%. Harga belinya 20.000 sebagai 100%, harga jualnya 16.000. Untung atau rugi? Coba kita lihat. Persen jual. Berarti jualnya 16.000, berarti 16.000 per modalnya 20.000 dikali 100%. Gitu ya. Yuk kita coret. Nah, ini 3 coret, ini coret. Dibagi 4, 4. Ya enggak? Dibagi 4, 5. Nah, tinggal kita hitung 4 per 5 kali 100. 100 bagi 5 berapa? 20. 20 kali 4, 80. Oh, jadi presentasi harga jualnya adalah cuman 80% dari modal. Oh, gitu. Jadi ini cuma 80% dari modal. Berarti untung atau rugi? Modalnya 100%, jualnya cuma 80%. Berarti rugi karena lebih sedikit, ya enggak? Nah, rugi. Ruginya berapa persen ya? Tinggal dilihat selisihnya.
Kalau tadi kan selisihnya 25, berarti untung 25. Ini selisihnya berapa? 20, berarti ruginya 20%. Ah, gitu ya. Paham seperti ini? Sip, gitu. Lanjut. Kalau ditanyakan ruginya berapa ribu, ya tinggal dikurangi kan, yaitu 4.000 ya. Kalau ini dikasih ribuannya, berarti dia RP-nya 4.000, ruginya 4.000. Ini juga sama. Ruginya berapa rupiah? Ya ruginya untungnya berapa rupiah? Untungnya adalah 500.000 rupiah. Ah, kalau ditanyakan rupiahnya. Coba yang ini, yang apa itu? Sapi. Nah, sapi kita hitung sini. Sapi, di mana ngitungnya ya? Nggak cukup nih tempatnya ya. Kita geser deh. Oke, di sini nggak apa-apa. Sapi, persen jual. Nah, berarti adalah harga jualnya 18 juta. Ya kan? Dibagi dengan harga belinya 15 juta. Oke, dikali 100%. Nah, seperti itu. Kita hitung yuk. Kita bagi, nolnya coret 6, ini juga coret 6. Dibagi 3, 6. Dibagi 3, 5. Ya enggak? 100 bagi 5, 20. 20 kali 6 berapa? 120. Oh, berarti 120%. Oh, persen jualnya ternyata yang sapi adalah 120%. Berarti untung atau rugi? Ayo, lebih besar harga jualnya. Untung berapa persen? Ya tinggal dikurangin, yaitu 20% juga ternyata. Ya, kalau ditanyakan rupiahnya berapa ini? 3 juta. Tinggal 18 kurangi 15. Oke? Oke coy. Nah, ngerti ya? Ngerti masif, gampang kan? Gampang lah insya Allah ya. Sampai jumpa lagi. See you, bye bye. Assalamualaikum. Oke, sekarang contoh soal ya, latihan nih. Seorang pedagang sayuran mengeluarkan uang 1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Oke, berarti modal ya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan 200.000, maka besar pendapatan yang didapatkan adalah, ya udah ketahuan pasti ya. Berapa coba? Jawab. Dia modalnya adalah 1.500.000. RP 1.500.000 katanya. Ah, untung ternyata ya. Alhamdulillah ya, untungnya berapa ribu tuh hari itu? Ternyata dia untungnya adalah 200.000. Ah, berarti harga jualnya atau pendapatannya gitu ya. Pendapatan tuh harga jual sama aja ya. Pendapatan ya tinggal ditambahin, yaitu harga modal atau modal ditambah dengan untung, yaitu RP berapa? 1.700.000. Inilah pendapatannya, atau boleh disebut juga sebagai harga jualnya. Ah, gitu ya. Udah, gampang ya? Gampang Mas. Alhamdulillah gitu ya. Tinggal tambahin aja. Oke? Oke. Sip, ngerti? Ngerti ya. See you. Assalamualaikum. Oke Jo, assalamualaikum semuanya ya. Oke, perhatikan semuanya everybody. Oke, lihat sini yuk. Seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar 800.000. Dia mengeluarkan mau modal buat usahanya 800.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga nasi gorengnya adalah 8.000 satu porsi. Murah ya? Oke, di tempat kalian berapa coba? Berapa? 2.000? Wah, nggak mungkin ya. Oke, jika pada hari itu dia menanggung kerugian 160.000, maka berapa porsi yang nasi goreng yang habis terjual? Oke, kita jawab ya. Tenang. Kita jawab dulu. Jawab. Pertama, dia modal katanya berapa? 800.000. 800.000 gitu ya. Terus ternyata dia rugi. Ruginya berapa? Ruginya RP 160.000. Kalau modalnya sekian dan rugi, berarti nanti harga jualnya tinggal dikurangin. Gitu kan? Otomatis kan harga jualnya dia lebih sedikit daripada modalnya. Makanya biar ini jadi lebih sedikit, ini kurangin ini. Berarti harga jual
Ini berapa ya, tinggal dikurangin ini kurangin ini gitu ya. Karena nggak mungkin ditambah. Kalau ditambah nanti harga jualnya lebih besar. Kalau lebih besar berarti untung dong gitu ya. Oke, berarti kita kurangin jadi berapa coba? 800 kurangin 160, 640.000. Gitu ya, 640.000 dia jualnya, seluruh porsinya yang dia jual. Pertanyaannya lagi sekarang, satu porsi itu harganya 8.000. 640 itu berapa ribu gitu ya. Oke, kita hitung ya. Jumlah porsi. Nah, jumlah porsi ya tinggal kita hitung. Jumlah porsinya adalah yang tadinya berapa itu Rp 640.000 dia dapat uangnya sehari itu. Satu porsinya katanya Rp8.000. Nah, gitu ya. Tinggal kita coret-coret yuk, Kita coret. Ini coret gitu kan ya. Ini coret. Nah, seperti itu. Tinggal 664 dibagi 8. Jadi 8. Tapi karena ada nolnya jadi 80. Oh, jadi 80 porsi dia terjual gitu ya. 80 porsi. Seperti itu ya. Berarti dia laku sehari 80 porsi, tapi dia masih rugi sebesar 160.000. Paham ya? Gampang kan? Gampang, sip. Insya Allah bisa deh ya. Yang belum bisa ulangin lagi sampai bisa. Oke, see you. Assalamualaikum. Oke, bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Roni. Nah, ini Pak Roni nih katanya ya. Pak Roni seorang pengusaha penjual telur asin. Ayo, telur asin khas mana? Ayo. Iya betul. Kabupaten Brebes. Ada yang sudah pernah ke Brebes? Belum ya. Oke, nanti ke sana ya. Pak Roni seorang pengusaha penjualan telur asin. Tiap hari Pak Roni membeli 500 butir telur asin dari petani telur asin dengan harga 1.200. Jadi dia kulakan istilahnya gitu ya. Dari petani dia beli seharga 1.200 per butirnya. Jika ongkos perjalanan sebesar 20.000 rupiah perjalanan nih, misalnya dari rumah Pak Tony ke petaninya itu 20.000 dihitung sebagai biaya operasional. Jadi dihitungkan sebagai modal ya. Tentukan harga jual telur asin Pak Roni agar untung. Oke, biar untung. Oke, kita jawab dulu ya. Jawab. Oke. Pak Roni modalnya berapa sih? Gitu ya. Pak Roni modalnya adalah pertama, modal Pak Roni itu terdiri dari modalnya pertama 500 butir telur gitu kan, dikali harganya berapa itu? 1.200. Gitu berarti berapa tuh? 5 kali 12 60. 60 tambah nolnya berapa ini? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti modalnya 600.000. Ternyata modal Pak Roni untuk modal telurnya 600.000. Oke. Ini modal telur. Jadi modal yang pertama adalah telur. Itu dia. 500 telur dikali berapa ini? 200. 1.200 ya, itu telur. Terus operasional. Operasionalnya adalah berapa itu? 20.000. 20.000. Jadi artinya kalau kita jumlahkan total modalnya, total modal atau modal seluruhnya sebenarnya Pak Roni itu berapa ya? Kita hitung ya. 600 tambah 20 berarti 620.000. Gitu. Ini total modal atau modal deh gitu, nggak apa-apa ya. Modal semuanya adalah 620.000. Paham sampai sini? Paham, masif. Berikutnya, tentukan harga jual telur asin biar dia tidak rugi. Kita lihat dulu. Berarti modal per telur dulu. Modal tiap telur. Tiap telur. Kalau modal seluruhnya sekian, 660.000. 620.000. Modal tiap telurnya ya tinggal dibagi 620.000 dibagi dengan jumlah telurnya, yaitu berapa? 500. Gitu ya.
500.000, 500 gitu ya. Jadi nanti hasilnya berapa coba? Hasilnya kita hitung jadi berapa ya kira-kira ya? Iya betul, 1.240 rupiah. Gitu ya. Ini kan nolnya coret nih, kalau nggak tahu nih nolnya 2 coret, nolnya 2 coret ya kan. Oke, tinggal ini dibagi 5, yaitu 1.240 rupiah. Oke, ini modal tiap telurnya. Oke, gitu ya. Yang ditanyakan harga jualnya. Tentukan harga jual telur asin agar tidak rugi atau agar untung. Berarti agar untung harga jual berapa? Ya terserah Pak Roni harga jualnya berapa, tetapi harus lebih besar dari 1.240. Gitu ya. Tapi harus lebih besar dari 1.240 harga jualnya. Mau 1.500, mau 2.000 bebas. Paham ya? Bebas, yang jelas harus lebih besar dari 1.240. Ngerti sampai sini ya? Ngerti Mas, gampang kan? Gampang ya, yang penting banyak latihan kalau yang soal-soal seperti ini ya. Atau materi aritmatika itu harus banyak latihan. Ini cocok buat kalian yang mau bisnis ya. Oke, see you, assalamualaikum.